Pamukkale adalah sebuah keajaiban alam yang terletak di wilayah barat daya Anatolia, Turki. Tempat di mana bumi menampilkan salah satu karya terindahnya dalam bentuk teras-teras putih yang berkilau. Sejak ribuan tahun silam, kawasan ini telah menjadi magnet bagi manusia yang mencari kesembuhan, ketenangan, dan makna. Dari kejauhan, Pamukkale tampak seperti air terjun raksasa yang membeku dalam waktu, menciptakan panorama yang seolah berasal dari dunia lain. Namun di balik kemegahan visualnya, Pamukkale menyimpan kisah panjang tentang kesabaran alam dan perjalanan panjang peradaban manusia. Nama Pamukkale berarti kastil kapas, sebuah sebutan yang lahir dari tekstur lembut dan warna putih terpertin yang menutupi lereng bukitnya. Endapan mineral dari mata air panas yang mengalir selama ribuan tahun membentuk lapisan demi lapisan batu kapur, menciptakan kolam-kolam alami bertingkat yang memantulkan cahaya langit. Airnya yang hangat terus mengalir tanpa henti, memahat bentuk-bentuk halus yang perlahan berubah seiring perjalanan waktu. Proses ini berlangsung dalam skala ribuan hingga jutaan tahun, menjadikan Pamukkale sebagai monumen hidup dari kesabaran, ketekunan, dan keheningan alam. Keindahan Pamukkale tidak hanya terletak pada wujud fisiknya, tetapi juga pada atmosfer yang dihadirkannya. Saat fajar menyingsing, cahaya kemasan matahari menyentuh permukaan terpertin, menciptakan pantulan lembut yang menenangkan jiwa. Ketika senja tiba, warna putihnya berubah menjadi jingga dan merah muda, berpadu dengan langit yang perlahan meredup. Setiap perubahan cahaya menghadirkan suasana baru, membentuk pengalaman visual yang terus berganti, seolah mengingatkan manusia bahwa keindahan sejati terletak pada momen yang hadir dan kemudian berlalu. Sejak zaman kuno, mata air panas Pamukkale dikenal memiliki khasiat penyembuhan. Kandungan mineral di dalamnya dipercaya mampu meredakan berbagai penyakit dan memulihkan kesembuhan tubuh. Bangsawan, pedagang, prajurit, dan pesiara menempuh perjalanan jauh demi merasakan manfaatnya. Dari pertemuan antara air panas dan kebutuhan manusia akan kesehatan inilah lahir sebuah kota yang kelak menjadi pusat peradaban, Hierapolis. Hierapolis adalah sebuah kota kuno yang berdiri tepat di atas teras-teras terpertin Pamukkale. Didirikan pada abad kedua sebelum Masehi, kota ini berkembang pesat di bawah kekuasaan Romawi, menjelma menjadi pusat penyembuhan, spiritualitas, dan kebudayaan. Tata kotanya dirancang dengan cermat, menampilkan jalan-jalan marmer yang luas, bangunan pabrik yang megah, serta kompleks permandian yang menjadi jantung kehidupan sosial. Di Hierapolis, air panas bukan sekadar sarana terapi fisik, melainkan medium pemurnian jiwa. Ritual mandi di kolam-kolam mineral menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ciptakan budaya yang menempatkan keseimbangan antara tubuh dan roh sebagai nilai utama. Kota ini menjadi ruang pertemuan bagi berbagai latar belakang manusia, tempat di mana pengalaman hidup, kepercayaan, dan harapan saling bersilangan. Salah satu struktur paling monumental di Hierapolis adalah teater Romawi yang berdiri anggun di lereng bukit dengan kapasitas puluhan ribu penonton. Teater ini menjadi pusat pertunjukan seni, drama, dan pidato publik. Bangku-bangku batu tersusun rapi menghadap ke panggung yang penuh dipenuhi suara nyanyian, musik, dan sorak-sorai. Dari tempat ini, penonton dapat memandang langsung ke hamparan Pamukkale yang luas, menghadirkan pengalaman visual yang menyatukan seni, arsitektur, dan keindahan alam dalam satu kesatuan harmonis. Tak jauh dari teater, berdiri kompleks permandian Romawi yang luas, dengan ruang-ruang besar yang dahulu dipenuhi uap hangat dan aroma mineral. Disinilah terapi air dijalankan, pertemuan sosial berlangsung, dan percakapan-percakapan penting terjadi. Permandian ini bukan hanya tempat membersihkan tubuh, tetapi juga pusat interaksi budaya, diskusi filsafat,
dan pertukaran gagasan. Air panas Pamukkale menjadi denyut kehidupan kota, mengikat manusia dalam sebuah harmoni sosial yang erat. Di sisi lain Hierapolis terbentang nekropolis raksasa, kota bagi mereka yang telah pergi. Ribuan makam berdiri sunyi, membentang sepanjang jalur utama menuju kota. Bentuk-bentuk makam yang beragam mencerminkan status sosial, kepercayaan spiritual, dan cara pandang manusia terhadap kematian. Bagi penduduk Hierapolis, kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan menuju dimensi lain. Di antara batu-batu nisan ini, waktu terasa melambat, mengajak manusia untuk merenungkan kepanaan dan arti keberadaan. Hierapolis juga dikenal sebagai pusat spiritual yang syarat misteri. Salah satu tempat paling sakral adalah Plutonium, sebuah gua kecil yang dianggap sebagai pintu menuju dunia bawah, tempat bersemayam dewa Pluto dalam mitologi Romawi. Gas beracun yang keluar dari celah batu menciptakan aura mistis, memperkuat keyakinan bahwa tempat ini adalah batas antara kehidupan dan kematian. Ritual-ritual keagamaan dilakukan di sekitarnya, menghadirkan suasana sakral yang menghubungkan manusia dengan alam gaib. Namun, kejayaan Hierapolis tidak berlangsung selamanya. Serangkaian gempa bumi dahsyat mengguncang kawasan ini, peruntukan bangunan, menghancurkan infrastruktur, dan memaksa penduduknya perlahan meninggalkan kota. Waktu, cuaca, dan perubahan politik mengubah Hierapolis menjadi reruntuhan. Jalan-jalan marmer retak, pilar-pilar megah tumbang, dan bangunan-bangunan megah berubah menjadi puing. Meski demikian, sisa-sisa kejayaan tetap berdiri, menjadi saksi bisu tentang kebesaran dan kerentanan peradaban manusia. Sementara itu, Pamukkale terus menjalankan perannya sebagai pemahat alam. Mata air panas tetap mengalir, Travertin terus bertumbuh, dan landscape terus berubah. Alam melanjutkan siklusnya dengan ketenangan yang abadi, seolah tidak terpengaruh oleh runtuhnya peradaban. Disinilah kontras antara keabadian alam dan kepanaan manusia terasa begitu nyata. Pamukkale menjadi simbol kesinambungan, sementara Hierapolis mengingatkan akan keterbatasan. Pada era modern, Pamukkale dan Hierapolis kembali menemukan maknanya sebagai destinasi dunia. Pengakuan sebagai situs warisan dunia UNESCO menjadikan kawasan ini simbol penting pelestarian sejarah dan alam. Upaya konservasi dilakukan dengan ketat untuk menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi struktur kuno, serta mempertahankan kejernihan mata air panas. Ribuan pengunjung dari berbagai penjuru dunia datang setiap tahun menyusuri teras-teras putih, menjelajahi reruntuhan kota, dan meresapi atmosfer yang syarat makna. Namun, di balik keramaian itu, Pamukkale tetap memancarkan ketenangan. Desir angin lembut, gemericik air, dan pantulan cahaya di Travertin menciptakan ruang kontemplatif yang mendalam. Setiap langkah di atas teras putih terasa seperti menapak di antara lapisan waktu, menghubungkan masa kini dengan ribuan tahun sejarah yang terpendam di bawah kaki. Disinilah manusia diajak untuk melambat, merenung, dan menyadari betapa singkatnya keberadaan dalam bentang waktu semesta. Pengalaman berada di Pamukkale dan Hierapolis bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan batin. Keheningan pagi, luasnya landscape, dan jejak-jejak peradaban kuno menciptakan ruang refleksi yang jarang ditemukan di tempat lain. Setiap sudutnya seolah menyimpan cerita, setiap batu mengandung ingatan, dan setiap aliran membawa pesan tentang ketekunan dan kesabaran. Pada akhirnya, Pamukkale dan Hierapolis adalah representase dari dialog abadi antara alam dan manusia. Sebuah kisah tentang pencarian, penciptaan, kehancuran, dan pembaruan. Mereka mengajarkan bahwa keindahan sejati tidak hanya terletak pada bentuk yang memukau, tetapi juga pada harmoni, keseimbangan, dan penghormatan terhadap waktu.
Di tempat ini, manusia diingatkan akan posisinya dalam semesta sebagai bagian kecil dari rangkaian panjang kehidupan, bahwa setiap peradaban, betapapun agungnya, pada akhirnya akan kembali menjadi bagian dari bumi. Namun selama perjalanan itu, manusia diberi kesempatan untuk mencipta, merawat, dan meninggalkan jejak makna. Pamukkale dan Hierapolis bukan hanya destinasi yang dikunjungi, melainkan pengalaman yang membekas. Sebuah ruang di mana alam, sejarah, dan jiwa bertemu dalam kesunyian yang agung. Tempat di mana waktu terasa berhenti sejenak, memberi kesempatan bagi manusia untuk memahami arti keberadaan dan menemukan kembali keseimbangan yang kerap hilang dalam hiruk-pikuk kehidupan modern.